Salam sehat. Kembali lagi lembur malam. Kali ini saya lembur untuk masalah pada Honda Revo. Permasalahannya sih cukup ringan sebenarnya. Konslet, ada kabel yang konslet. Intinya ini si pemilik motor rencana mau pakai pasang lampu seperti ini, lampu sorot. Terus dia sudah beli aki baru. Nah, begitu aki dipasang, aki normal, tapi sikring langsung putus. Jadi begitu pasang sikring, kontak dihidupkan, sikring putus. Jadi terus dibawa ke tempat saya dan saya suruh masangin ini sekalian benerin yang konslet dulu. Oke. Untuk tutorial kali ini saya akan berbagi untuk cara mencari konsletingnya dulu aja ya. Yang terpenting kan mencari konsletingnya. Oke. Untuk kamera kesini saja ini saya contohkan dulu, lihatkan dulu. Ini udah dibongkar. Ini aki baru. Terus ini belum dikasih sikring ya. Karena kata si pemilik dikasih sikring langsung putus. Di sini ada bekas sikring. Ini masih wah, ini putus semua udah ini. Oh, ini satu belum ini ya. Oke, ini yang satu belum ya kayaknya ya. Udah, ini udah putus semua. Jadi karena si pemilik motor sudah mencoba berkali-kali ini sampai dikasih sikring yang 20 ampere pun tetap putus. Jadi fix konsleting ya, atau dalam bahasa kasarnya kalau kita artikan itu bertemunya antara positif dan negatif gitu ya. Oke, saya coba dulu. Ini untuk hemat percobaan saya pakai jumper kabel dulu ya untuk uji coba, daripada saya pakai sikring nanti putus lagi juga percuma ya. Kan lumayan. Misalnya 2000 kali berapa percobaan, nanti ya habis sikring berapa mau coba-coba. Oke. Ini saya pakai kabel serabut yang paling kecil. Kita jumperin dulu. Kita pakai satu aja, jangan lebih. Untuk uji coba shotnya atau konsletnya. Untuk teman-teman, cara melilitnya jangan dililit berulang kali. Oke, bisa difokuskan. Cara ngelilitnya jangan seperti ini ya. Nah, ini kan meskipun satu, kalau dililit seperti ini jadinya 2 atau 3 nanti. Jadi lilitnya seperti ini. Satu dikunci dulu di yang satunya. Oke, setelah satunya terkunci, lalu ini kita lilitkan ke sebelahnya. Satu aja, jangan lebih, untuk uji coba saja. Kalau lebih nanti malah nggak putus. Oke, satu aja ya, jangan lebih. Membahayakan, nanti malah ada korbannya kalau lebih-lebih. Oke, cukup seperti ini saya pasang. Ini kunci kotak masih keadaan off. Oh, kamera dari sana saja. Oke, saya pasang. Oke, saya tutup saja ya, karena kalau nggak ditutup juga nggak kelihatan ini apinya kalau sikring udah jameran. Oke, dan saya kontak dulu. Ini sen kita hidupkan. Coba saya hidupkan dulu sennya. Hidup ya. Ini belum short. Nah, kata si pemilik, pokoknya di daerah stang ini ada yang bermasalah mungkin ya, karena katanya kalau digerak-gerakin langsung putus. Coba saya gerakin dulu. Nah, putus ya, langsung mati. Coba saya lihat sikringnya. Nah, putus ya. Oke, saya coba satu lagi.
Ini sudah saya jumper juga ini jumperannya. Ini kontak dimatiin dulu. Ya. Pasang. Oke, kita coba lagi. Nah, ini malah langsung putus ini. Bentar. Nah, ini langsung putus malah. Oke, saya coba satu lagi ya, bikin satu lagi ya buat teman-teman. Ini pakai jumperan aja. Ini uji coba aja ya. Kalau kita uji coba pakai sikring langsung kan ya sayang juga ya. Sampai 3 kali 4 kali kan lumayan, 2000 kali 4 kan seperti itu. Jadi untuk sekedar uji coba. Oke, saya pasang kembali. Oke, dari uji coba seperti ini kita sudah dapat clue ya sebenarnya ya. Berarti permasalahan konsleting ada di area stang sini. Ini untuk tahap awal ya, tahap awal untuk pengecekan ya ada yang konslet. Kan nggak pasti ya, kadang ada di sini untuk jenis motor ini. Berdasarkan pengalaman saya yang sering untuk Revo, Supra 125, pokoknya motor-motor yang saklar ininya di sini saklar on off, di sini saklar dim. Yang sering terjadi ada di sebelah sini, kalau nggak sebelah sini, kalau nggak ada di bawah sini, kalau nggak ada di belakang sini, menuju ke lampu stop yang ikut aki, lampu rem. Biasanya kalau diinjek rem putus sikringnya, itu kadang. Tapi ini dari uji coba sudah terlihat ada di sini. Oke, saya bongkar dulu untuk cover depannya. Untuk pembongkaran cover depan saya percepat saja ya. Oke, sudah saya bongkar depan sini. Oke, untuk tahap kedua, pengecekan kedua kita pakai voltmeter saja. Oke, pertama saya cabut sikringnya, ini udah putus ya. Oke, cabut sikringnya, terus kita cek ke ini kan ada 2 kabel ya yang dari sikring ya. Yang satu ini yang masuk yang nggak ada apinya yang kita cek ya, yang sebelah sini. Oke, kalau pakai test pen ini saya kasihkan negatif ya, hidup ya. Terus nah ini kan sikring ada dua lubang ya. Ini yang ada apinya, yang ini lihat ya. Mana ya? Nah ini ada apinya, satunya kan enggak. Nah, kita jumper yang satunya dulu, yang enggak ada apinya. Ingat yang enggak ada apinya kalau mau pakai voltmeter ya. Oke, ini buat jumperan saja ya. Terserah teman-teman mau pakai apa. Untuk mempermudah saya, seperti ini. Terus kita set voltmeter di ohm, hambatan. Di hambatan kabel merah ke jumperan ini, ke sikring yang enggak ada arusnya, yang kosong, jadi yang menuju ke depan sana. Satunya ke negatif, terserah mau ke bodi juga nggak masalah. Oh salah ini. Oke,
Untuk memastikan ini voltmeternya jalan, ini saya tempelkan ke yang merah. Nah, jalan ya. Oke, saya ke negatifnya seperti ini. Di sini terlihat hambatannya itu, ini kan antara positif dan negatif ya. Hambatannya sangat sedikit sekali, jadi emang kemungkinan besar short. Oke, saya gerakan selangnya. Ini hambatannya short 360 di antara 350-an ohm. Harusnya kan kalau positif dan negatif nggak boleh ketemu ya, tapi kalau hambatannya sedikit berarti kan ketemu, kan seperti itu ya. Oke, baru kita cari ini voltmeter, kita tarik ke sana biar lebih mudah. Ini saya duduk saja. Oke, begini itu angkanya jalan-jalan terus ya. Harusnya kalau nggak short itu paling nggak ada tulisannya kilo, syukur-syukur 0. Kalau 0 berarti ya kabelnya bagus semua masih. Tapi kalau motor tua jarang sampai 0 sih, paling nanti di antara seberapa kilo gitu. Oke, saya cari dulu. Untuk clue pertama, kita kan sudah tahu ya. Yang bermasalah daerah sini. Ini mohon maaf durasinya agak panjang karena ini untuk khusus pemula ya, yang bingung untuk mencari konsleting ya. Kita sudah tahu di area sini untuk konsletingnya. Jadi di sini ada soket. Ini soket warna merah muda dan merah tua atau coklat satunya. Kita cabut salah satu. Kita cabut dulu yang coklat. Kita coba. Yang menuju ke atas kan ada ini sama ini ya. Jadi kita coba. Kontak belum kita on kan ya? Oh, udah on ya. Oke, untuk voltmeternya dilihatin ke sini. Itu masih hambatannya masih sangat sedikit. Jadi kemungkinan terbesar positif dan negatif masih bertemu. Saya cabut yang warna coklat dulu. Oke, masih tetap ya, nggak ada perubahan. Saya pasang lagi. Oke, sekarang kita cabut yang warna merah muda. Nah, ini kan kabel ke atas semua, ke sini, ke arah sini ya. Dari belakang ke arah sini. Jadi saya cabut. Nah, 0 ya. 0. Jadi, kita dapat clue kedua. Ini yang ke belakang nih, ini yang ke belakang, ke sana. Jadi nggak mungkin sana yang konslet, pasti ada di area yang ke atas. Ini kan yang ke atas, yang ini ke atas. Oke, kita dapat clue kedua. Jadi kemungkinan terbesar yang konsleting adalah antara kabel ini, kabel kuning leres merah, kabel hitam, kabel coklat, terus ini kabel biru leres putih, dan ini kabel kuning leres putih, dan ini abu-abu. Kalau saya jelasin terlalu panjang ya. Intinya ini api semua, ini positif semua ini. Ini positif semua. Ini menuju ke starter kuning leres merah, kalau nggak salah ke starter ya, ke tombol starter, dan ini ke lampu yang biru leres putih, terus oranye ini ya, oranye berarti ke sen, dan ini biru muda ke sen juga. Oh ya, udah itu ya. Hitam juga, hitam ini ke speedometer, ini positif ke speedometer. Ini kita dapat clue ini antara kabel ini. Jadi kita dapat clue ini kan lumayan, tinggal kita mengorek-orek kabel warna 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Yang kita cari kabel warna ini kemana tujuannya, dan kita cari ada yang bocor nggak kira-kira. Oke, sekarang saya bongkar ini dulu biar lebih mudah. Oke, sudah kita bongkar. Ini baru kita bongkar sudah langsung ketemu kan nih teman-teman. Kabel warna hitam yang short, yang konslet menyentuh ke bodi. Ini bisa dilihat ya di fokusan. Nah, ini terkelupas dan menyentuh ini. Coba kamera ke sini, ke bodinya ini.
Ini bekas sentuhannya. Nah ini menyentuh ini. Jadi kalau kita tahu caranya mencari kan lebih enak ya, nggak harus bongkar-bongkar semua. Oke, nah setelah kita seperti ini, ini kan nggak short ya, otomatis kalau udah di seperti ini kan nggak short ya, kan nggak bertemu dengan bodi ya. Oke, kita pasang lagi kabel yang warna merah tadi. Ini soketnya warna merah, kita pasang lagi. Oke, voltmeternya mana? Nah, dan ini udah disambung ya, ini 0 ya. Jadi udah tidak ada hubungan lagi ya arus ikatnya. Nah sekarang saya mau coba pakai sikring. Oke ya, kita coba pakai sikring. Saya lepas semua dulu. Oke, ini saya coba sikringnya. Kontaknya dimatiin dulu. Oke, udah kita hidupkan kunci kontaknya. Nah, ini nggak ngesot ya. Mau dibelok-belokin model apa juga nggak ngesot. Karena ini nggak menyentuh ke bodi sini. Nih. Tadi kan ini kan masang begini terus nyentuh ini ya, begitu dibelokin ya. Jadi short, sikring putus. Itulah fungsinya sikring pada motor ya. Jangan dijamper pakai kabel. Apalagi jamperannya 3-4 kabel. Waduh, itu kacau. Memperburuk keadaan, bukan menyelamatkan, itu namanya. Oke, normal. Jadi seperti ini ya untuk langkahnya ya. Kalau udah dicoba seperti ini masih short, kalau nggak pakai voltmeter misalnya ya, kan dicoba dulu, udah ketemu, dicoba short lagi apa, putus nggak? Kalau putus berarti masih ada lagi di area belakang sini, mungkin dari sini atau di bawah sini kan masih ada juga yang bersentuhan dengan bodi. Jadi udah aman. Sekarang kita tinggal benerin kabel ini, gimana caranya supaya nggak nyentuh ini. Kita kasih solasi atau gimana, yang penting aman ya, seperti itu. Nah terus karena lampu ini mau saya pasang lampu sorot, jadi saya mau pengecekan untuk pengisiannya ya. Saya cek pengisiannya dulu, takutnya nanti pengisiannya malah lemah, percuma dikasih lampu sorot. (12,64 ya. Oke, saya hidupkan. Starternya kuat nggak? Harusnya kuat ya, aki baru ya. Iki. Kuat. Oke, ini malah ternyata untuk pengisiannya nggak mau ngisi, jadi saya terpaksa harus bongkar ini dulu ya. Aduh, ini juga untuk yang punya motor, semoga nanti bisa nonton video ini, dikira nanti saya ngakal-akalin apa yang rusak lagi. Emang nyatanya seperti ini ya. Saya bongkar ini dulu karena kan kalau nggak salah ini regulatornya di bawah sini ya. Jadi mau cek regulatornya ada pengisiannya nggak. Saya bongkar dulu aja. Oke, sedulur semua, itu saya lepas semua, saya bongkar cover bodinya semua untuk mengecek pengisian. Tapi ternyata saya coba cek sebentar tadi bukan regulatornya. Jadi mohon maaf, ini untuk pengecekan pengisian akan saya videokan di part selanjutnya saja, karena bukan masalah apa-apa, cuman takut durasinya terlalu panjang. Ini udah terlalu panjang, nanti teman-teman malah nontonnya jadi sebel sendiri, paket mahal teman-teman semua. Oke, jadi untuk video kali ini
Saya cuma mentutorialkan cara mencari konsleting. Itu langkah-langkahnya seperti tadi. Apabila teman-teman yang mengalami motornya sikringnya dipasang kok benar-benar putus, sikringnya dipasang benar-benar putus, seperti itu, seperti tadi untuk langkah mencarinya, mencari gimana shotnya untuk lebih mudahnya. Sebelum teman-teman bongkar cover bodi semua, kan kadang ada yang bongkar semua, kan seperti itu. Jadi cukup ini saja untuk video cara mengatasi sikring cepat putus, dan untuk video cara mencari kenapa ini pengisiannya tidak mau mengisi akan saya videokan di selanjutnya. Oke, sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.